Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Dunia Media Belajar, sebuah konten digital pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Hari ini kita akan bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabarnya kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan baik dan maksimal. Hari ini kita akan membahas sebuah teks pidato persuasif. Yang akan kita bahas hari ini tentang memahami pidato persuasif dan menganalisis struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Sebelum Bapak menerangkan atau menjelaskan tentang teks pidato, Bapak ingin bertanya pada kalian. Apakah kalian pernah menyimak atau melihat orang yang berpidato? Nah, pasti kalian, di antara kalian ya, pasti ada yang pernah mendengar atau melihat orang yang berpidato. Nah, untuk itu tidak salahnya Bapak akan menayangkan teks pidato persuasif. Untuk itu, tetap belajar manis dan silahkan kalian simak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duha. Saya dari SMP Negeri Serpong. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang bahasa Indonesia pemersatu bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia tersebar luas hingga ke berbagai daerah. Selain itu, Indonesia memiliki berbagai macam bahasa daerah. Apakah Anda tahu berapa jumlah bahasa daerah di Indonesia? Sekitar 665 bahasa daerah ada di Indonesia. Apakah bahasa daerah itu dapat dimengerti oleh masyarakat daerah lain? Ini merupakan suatu pertanyaan. Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi, keberagaman bahasa daerah di Indonesia bukanlah suatu permasalahan. Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, bahasa penghubung, bahasa untuk berkomunikasi dengan daerah lain. Contohnya, orang Baka bertemu dengan orang Dayak. Apakah bahasanya dapat dimengerti sama-samanya? Tentu saja tidak. Indonesia menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Jadi, orang Baka dengan orang Dayak akan berkomunikasi dengan bahasa daerah. Kita harus bersyukur dengan adanya bahasa Indonesia. Selain itu, Indonesia merupakan bahasa yang paling mudah untuk dimengerti. Jadi, apakah kita patut bersyukur dengan keadaan nikmat yang diberikan Tuhan yang pada kita? Kita harus bersyukur. Mari semua kita tingkatkan bahasa Indonesia. Kita tingkatkan bahasa Indonesia. Kita tingkatkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pemersatu bangsa. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bagaimana kalian sudah bisa menyimak apa yang sudah Bapak tayangkan tentang video pidato persuasif? Nah, dari yang sudah kalian simak, ada esensi dari pidato tersebut, yaitu berusaha untuk meyakinkan seseorang dengan cara memberikan suatu argumentasi dalam pidato tersebut. Nah, dari situlah kalian bisa mengetahui bahwa pidato persuasif adalah pidato yang meyakinkan orang dari sudut pandang si pembicara. Memahami sebuah
pidato persuasif, ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, tentang jenis-jenis pidato persuasif. Dan yang ketiga, metode. Nah, untuk itu, kita langsung saja kepada pengertian. Pengertian pidato persuasif, kalau kita batasi, adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Jadi, intinya dalam pidato persuasif di sini adalah meyakinkan audiens dengan argumen-argumen dari sudut pandang si pembicara tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan kepada jenis-jenis pidato. Jenis-jenis pidato di sini ada beberapa macam. Yang pertama, pidato sambutan, pidato pemerintah, pidato instansi, dan ceramah. Apa yang dimaksud dengan pidato sambutan? Pidato sambutan itu mungkin kalian pernah melihat di suatu acara, atau misalnya acara 17 Agustus atau acara yang lainnya. Nah, di sana suka ada yang memberikan kata sambutan ataupun dalam kegiatan apapun, baik itu informal maupun formal. Nah, yang kedua adalah pidato pemerintahan. Nah, pasti kalian bisa atau sering mendengar pidato pemerintahan. Nah, pidato pemerintahan itu biasanya dilakukan oleh pejabat, dari mulai pejabat lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, sampai dengan presiden, atau mungkin para menteri bisa melakukan pidato pemerintahan. Nah, di sini sering kita jumpai, apalagi di masa pandemi, banyak kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh presiden, menteri, ataupun gubernur, wali kota, dan lainnya. Nah, berhubungan dengan pidato tersebut adalah pidato yang sifatnya menyampaikan suatu kebijakan-kebijakan yang dilakukan sehubungan dengan pemerintahan yang sedang berlangsung. Nah, itulah pidato pemerintahan. Nah, berikutnya adalah pidato instansi. Pidato instansi adalah pidato yang disampaikan di salah satu instansi, misalnya departemen. Nah, kita mungkin punya departemen atau dinas pendidikan. Nah, di sana bisa digunakan sifatnya yang pidato instansi yang dilakukan di suatu instansi atau dinas berhubungan dengan kegiatan pekerjaan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah ceramah. Nah, ini pasti kalian tahu dan sering mendengarkan. Nah, kenapa? Karena ceramah itu atau pidato yang berhubungan ceramah itu pidato yang sering kalian jumpai pada acara-acara yang sifatnya religius. Misalnya kalian pasti tahu dengan rumah Mamah Dede, atau misalnya Ustadz Abdul Somad yang sering memberikan tausiah berhubungan dengan keagamaan. Nah, itulah pidato yang sifatnya ceramah. Ceramah di sini lebih kepada religius, apakah itu agama Islam, Kristen, Buddha, atau yang lainnya. Intinya dari pidato ceramah itu sifatnya lebih kepada keagamaan. Nah, sampai di sini kalian bisa paham tentang jenis-jenis pidato. Nah, baiklah kita langsung melanjutkan ke slide berikutnya tentang metode pidato. Nah, di sini ada beberapa metode yang sering dilakukan oleh orang yang melakukan sebuah pidato. Nah, tekniknya atau metodenya yang pertama adalah manuskrip. Nah, manuskrip di sini adalah pidato yang dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu naskah yang sebelumnya dirancang atau dikonsep dulu. Nah, pada saat pelaksanaan pun pidato yang sifatnya dengan menggunakan metode
manuskrip itu selalu menggunakan naskah dan dipegang pada saat dia melakukan pidato. Nah, kelemahan di sini dalam menggunakan metode manuskrip adalah nanti kadang-kadang orang yang berpidato itu lebih fokus kepada teks yang dipegangnya. Jadi interaksi secara gestur ataupun mimik itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah memoriter. Memoriter itu adalah kegiatan pidato yang menggunakan dengan metode hafalan. Jadi sebelumnya atau sebelum orang itu melakukan pidato, dia menghafal dulu. Nah, kalau yang pertama tadi dengan menggunakan naskah, sekarang orang yang berpidato itu menghafal dulu. Nah, sekarang apa kelemahan dari memoriter? Nah, memoriter itu pada saat misalnya sebelum melakukan pidato itu atau di rumahnya atau dimanapun dia menghafal dengan baik tanpa ada audien. Nah, kadang-kadang terjadi salah satu ketidaksiapannya karena pada saat menghafal dia tidak memperhatikan bagaimana interaksi dengan audien. Nah, kadang-kadang sering kejadian lupa apa yang dihafalkan karena pada saat dia melaksanakan pidato secara real dilaksanakannya, dia tidak atau selalu fokusnya kepada bagaimana caranya supaya pada saat pidato tersebut tidak ada yang terlewat sehingga interaksi dengan audien tidak terjalin dengan baik. Nah, mungkin kalian suka melihat ada orang yang berpidato itu selalu melihat ke atas. Nah, itu salah satu yang kurang baik dari segi gestur. Nah, berikutnya adalah impromptu. Nah, impromptu di sini adalah pidato dadakan. Nah, pidato dadakan di sini adalah pidato yang tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, jadi dia ditunjuk atau dipersilahkan untuk melakukan pidato itu pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi atau kelemahannya? Nah, kelemahannya kalau memang tidak piawai atau dia tidak punya pengalaman berpidato yang baik, maka sering terjadi pidato yang tersendat-sendat atau tidak sistematis. Dan yang terakhir adalah extemporan. Nah, ini mungkin pidato yang boleh dikatakan sempurna karena di sini orang melakukan pidato tidak menuliskan, tidak menghafal, dan tidak dadakan. Nah, kalau extemporan itu kita hanya membuat semacam kerangka saja atau menuliskan poin-poinnya saja. Nah, poin-poin di sini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengingatkan kepada kita pada saat kita sedang berpidato. Nah, misalkan kita sedang berpidato, pada saat itu kita lupa. Nah, bisa melihat contekan atau poin-poin yang sudah kita siapkan, sehingga akan mengingatkan kembali dan kita mengatur kata demi kata, kalimat demi kalimat, sehingga pada saat kita berpidato itu lebih sempurna lagi. Nah, itulah metode pidato yang harus kalian pahami dan sebagai informasi sehingga kalian bisa mengetahuinya. Nah, itulah yang harus kita pahami dan harus kita ketahui pada saat kita akan memahami sebuah pidato persuasif. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan kepada struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Nah, jadi sebuah pidato bisa kita lihat dari strukturnya dan bisa kita lihat dari unsur kebahasaan teks pidato persuasif tersebut. Nah, sekarang kita lihat dari struktur. Nah, sebuah pidato persuasif kalau kita lihat dari strukturnya meliputi pembukaan atau pembuka, isi, dan penutup.
Nah, apa yang dimaksud dengan pembuka? Pembuka di sini adalah terdiri atas salam pembuka. Namanya pembuka berarti ada di awal. Makanya ada salam pembuka. Ada sapaan, ada ucapan syukur, ada ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Nah, di sini tidak lengkap pun tidak apa-apa. Misalnya hanya beberapa saja yang disampaikan. Tidak merupakan suatu keharusan. Nah, yang kedua adalah isi pidato. Isi pidato adalah memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahannya diuraikan secara terperinci dan jelas dalam isi pidato di sini, sehingga audien akan bisa memahami dan yakin apa yang dia simak, sehingga bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Misalnya pada saat orang berpidato berhubungan dengan bagaimana manfaatnya sebuah masker dalam melindungi di masa COVID-19. Nah, itu harus terus dijelaskan, diberikan argumentasi dan diyakinkan audien supaya yakin bahwa kalau kita ingin tidak terpapar COVID-19 harus selalu menggunakan COVID-19 atau selalu mengindahkan 5M. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke penutup. Nah, penutup adalah bagian akhir dari suatu struktur pidato persuasif. Penutup di sini merupakan bagian yang terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, di sini juga sama. Dalam penutup juga tidak harus lengkap. Bisa salah satu atau ada beberapa yang tidak bisa disampaikan, tidak jadi masalah. Nah, itulah tentang struktur pidato persuasif. Nah, di sini kita akan langsung kepada unsur kebahasan pidato persuasif. Nah, di sini ada konjungsi, ada kalimat persuasif. Nah, di sini juga di dalam konjungsi ada pengertian macam-macam konjungsi. Sama juga dalam kalimat persuasif ada pengertian dan ciri-cirinya. Pengertian konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Konjungsi disebut juga kata penghubung. Contohnya dan, serta, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh konjungsi. Nah, di sini ada macam-macam konjungsi. Yang pertama, koordinatif, subordinatif, antar kalimat, dan korelatif. Nah, itulah macam-macam konjungsi. Nah, sekarang seperti apa koordinatif, subordinatif, dan lain-lain yang sudah Bapak sampaikan tadi? Kita akan kupas dalam slide berikutnya. Nah, di sini macam-macam konjungsi. Nah, macam-macam konjungsi di sini adalah misalnya koordinatif, ya. Apa yang dimaksud dengan konjungsi koordinatif adalah penghubung dua unsur yang lebih yang setara. Contohnya, dan, penanda penambah atau penanda pilihan, melainkan penanda perlawanan. Selanjutnya, konjungsi korelatif. Konjungsi ini memuat dua konjungsi yang berpasangan untuk menghubungkan dua unsur yang sederajat, misalnya baik maupun, tidak hanya, tetapi juga, bukan hanya, dan melainkan. Ini dalam penggunaannya dalam struktur kalimat. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif menghubungkan dua unsur atau lebih yang tidak setara. Contohnya,
subordinatif waktu menunjukkan awal peristiwa. Contohnya sejak, sedari, dan semenjak. Dan yang terakhir adalah konjungsi antara kalimat. Konjungsi ini adalah penghubung antar kalimat. Oleh karena itu, konjungsi ini digunakan pada awal kalimat baru dan diikuti dengan tanda koma. Nah, di sini contohnya bisa kita lihat keadaan pertentangan. Biarpun demikian, sekalipun demikian, dan walaupun begitu. Nah, itulah salah satu contoh kata penghubung atau konjungsi yang terdapat dalam sebuah teks pidato persuasif yang perlu kalian tahu. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham dengan apa yang sudah Bapak sampaikan? Semoga kalian bisa memahami sehingga pada saatnya nanti begitu mengerjakan latihan nanti di modul PJJ kamu ya bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita langsung melanjutkan. Nah, di sini kalimat persuasif kalau kita berikan batasan seperti yang sudah hampir sama dengan apa yang tadi disampaikan pada saat teks pidato, bahwa kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar. Nah, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Nah, itulah mungkin pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Nanti ada latihan yang harus kalian kerjakan di modul yang sudah Bapak siapkan. Nanti kalian bisa menyerahkan di Google Classroom sesuai dengan kelasnya yang sudah Bapak atur sedemikian rupa. Tetap semangat. Semoga apa yang Bapak berikan hari ini dapat bermanfaat. Ingat selalu protokol kesehatan. Minimal kamu bisa laksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Salam sehat dan tetap semangat. Salam literasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.